Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Melani. Kali ini kita masuki unit ketiga di modul 4. Dan pembahasan kita kali ini bertemakan tentang kelas sosial. Pembahasan di sini ada pengertian dan dasar stratifikasi sosial, unsur-unsur stratifikasi sosial, sifat-sifat stratifikasi sosial, dan yang terakhir ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Nah, ini A. Pengertian dan dasar stratifikasi sosial. Mungkin di sini sebagian ada yang asing dengan istilah stratifikasi dan ada pula yang sudah tidak asing dengan kata stratifikasi. Pengertian stratifikasi sosial adalah penggolongan warga masyarakat secara bertingkat atau hierarki, sehingga di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial. Beberapa pengertian stratifikasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kamanto Sunarto, stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kemudian, menurut Giddens, stratifikasi sosial adalah ketidaksamaan antara kelompok-kelompok manusia yang distrukturkan. Kemudian yang ketiga, menurut Berger, stratifikasi sosial adalah penjenjangan masyarakat menjadi hubungan antara batasan antara atasan bawahan atas dasar kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan, penggolongan antara kelas-kelas sosial. Nah, di dalam masyarakat tentunya ada penggolongan masyarakat ataupun penggolongan kelas sosial. Sebenarnya kita ini sering mengenal istilah tersebut, tetapi bukan dengan istilah stratifikasi, yakni dengan istilah kelas sosial. Itu yang sering kali kita dengar. Kemudian B, unsur-unsur stratifikasi sosial. Ini yang pertama, ada status atau kedudukan. Status atau kedudukan ini meliputi 3 hal ataupun 3 aspek. Yang pertama, askribet atau askribet status, yakni merupakan kedudukan yang diperoleh seseorang melalui kelahiran. Yang dimaksud di sini adalah orang yang dilahirkan tersebut sudah memang benar-benar dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang punya. Jadi di sini ketika dia dilahirkan, dia memang sudah mewarisi kekayaan dari orang tuanya. Kemudian yang B, ajhifat status, merupakan kedudukan seseorang yang diperoleh melalui usaha yang disengaja. Maksudnya di sini untuk memperoleh sesuatu, orang tersebut harus memang benar-benar berusaha, harus benar-benar bekerja keras demi mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Di sini achieved status memang dia perjuangannya luar biasa. Berbeda dengan yang tadi, yang pertama ataupun askribet. Kemudian yang C, assigned status, merupakan status atau kedudukan yang diberikan. Ini biasanya di assigned status ia melakukan sebuah pekerjaan ataupun dia melakukan sebuah jasa yang kemudian jasanya ini diakui,
kemudian diberikan sebuah kedudukan sebagai tanda terima kasih ataupun sebagai reward pangkat naik jabatan. Nah, ini tadi yang pertama status atau kedudukan. Sekarang yang kedua peranan. Peran atau role adalah perilaku masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat terhadap orang yang memiliki status yang dimilikinya. Menurut Sarjono Sukamto, dalam peranan setidaknya mencangkup 3 hal, yaitu yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Apa sih itu norma? Peranan meliputi norma. Norma yaitu sebuah aturan di dalam masyarakat, sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang B, peranan sebagai konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang C, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Nah, ini C, sifat-sifat stratifikasi sosial. Ada 3. Yang pertama, stratifikasi tertutup atau closed social stratification. Yang dimaksud stratifikasi sosial tertutup yakni dia ini sifatnya tertutup. Atau ketika kita logikakan, bentuknya akan seperti ini. Ini ibarat stratifikasi sosial tertutup. Ketika dia sudah ingin keluar dari sini, maka dia tidak akan bisa keluar. Karena apa? Ketika dia sudah masuki di titik ujung sini, di sini ada lagi lingkaran lagi. Jadi ketika ia ingin keluar dari sini, dia akan terhalang karena dia masih harus melalui rintangan di sini. Begitupun sebaliknya, terus-menerus, sehingga disebutlah dengan istilah stratifikasi tertutup. Jadi dia ini tidak bisa keluar, dia di situ-situ aja. Kemudian yang kedua ada stratifikasi terbuka. Berbeda dengan stratifikasi tertutup, stratifikasi terbuka ini sifatnya dia bisa naik dan bisa turun. Jika kita ingin menggambarkan, maka bentuknya akan seperti ini. Dia bisa naik ke atas, stratifikasi sosial, dia bisa juga turun. Maksudnya, dikala dia bisa naik ke atas ataupun menuju kesuksesan, ataupun stratifikasi terbuka, dan dia juga dapat ke bawah. Artinya, bisa naik dan bisa turun. Nah, ini yang ketiga sangat menarik, yaitu stratifikasi campuran. Yakni dia sifatnya tertutup dan sifatnya terbuka. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang D, ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Nah, ini ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama ada kriteria ekonomi. Pengertian stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi adalah membedakan warga masyarakat menurut penugasan dan pemilikan materi, seperti kekayaan, jabatan. Nah, ini sangat berpengaruh dalam ekonomi. Semisal ada yang tingkat kekayaannya sedang, rendah, kemudian tinggi. Ini sangat berpengaruh dalam kriteria ekonomi, seperti jabatan, kemudian gaji. Itu sangat berpengaruh.
Kemudian yang kedua ada kriteria sosial. Nah, ini dalam masyarakat, kelas-kelas sosial ataupun kriteria sosial sangatlah berpengaruh dalam stratifikasi sosial. Maksudnya, sosial ini ada yang mudah berbaur dengan masyarakat. Ada tipe-tipe sosialnya ini kurang. Ada tipe-tipe sosialnya ini rendah. Jadi, kriteria sosial ini terbentuk dalam lingkungan masyarakat, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Yang terakhir ada kriteria politik. Kriteria politik ini tentunya dalam masyarakat pasti ada stratifikasi sosial terkait dengan kriteria politik. Politik di sini yang dimaksud bukanlah menyingkirkan satu sama lain. Politik di dalam stratifikasi sosial adalah dapat menggabungkan, dapat berbaur, dan dapat mencampurkan aspek-aspek masyarakat ke dalam bentuk-bentuk politik. Nah, baik teman-teman semua, mungkin cukup pertemuan online kita kali ini, khususnya teman-teman PKBM 5 warna. Semoga dapat menyimak video dengan baik, video dapat diterima dengan benar, dan ketika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan lewat link yang disebar ataupun bisa berkomentar di YouTube. Cukup sekian, terima kasih. Kata-kata hari ini jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.